Ilkay Gundogan naik jabatan jadi kapten Manchester City. Man City baru saja memilih kapten baru di musim 2022-2023. Sosok yang terpilih sudah tidak asing bagi skuad Man City, yaitu Ilkay Gundogan. Pemain yang sudah hampir 7 tahun di Man City itu menjadi kapten bukan karena pilihan pelatih. Proses pemilihan kapten diserahkan sepenuhnya kepada rekan-rekannya. Cara ini berlangsung lagi setelah terakhir kali Man City menetapkan kapten tim lewat proses serupa pada 2020 lalu. Sebelum mendapatkan kepercayaan rekan-rekannya, Gundogan memang sudah menjabat sebagai wakil kapten di skuad. Hakan Çalhanoğlu masuk daftar transfer Manchester United. Manchester United berencana untuk memperkuat lini tengah mereka di tahun 2023 nanti. Setan Merah dilaporkan tertarik memboyong Hakan Çalhanoğlu dari Inter Milan. Di musim panas ini, United mendatangkan Christian Eriksen. Sang playmaker tampil apik di skuad MU. Namun, Setan Merah kerap kewalahan saat sang playmaker absen, sehingga Ten Hag berencana mendatangkan playmaker baru. Dilansir Calcio Mercato, MU mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka tertarik meminang Hakan Çalhanoğlu dari Inter Milan. Manajemen Chelsea dikabarkan telah mendapatkan lampu hijau dari Todd Boehly untuk mengejar gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Kini ada kabar baru soal ketertarikan Chelsea pada Frenkie de Jong. Kabarnya The Blues juga disebut akan segera bergerak untuk memboyongnya dari Barcelona. Pasalnya manajemen telah mendapat lampu hijau dari Todd Boehly untuk mengejar de Jong. Kabar ini dilansir oleh Football London. Laporan itu juga menyebut bahwa Chelsea akan berusaha memboyong de Jong ke Stamford Bridge pada Januari 2023 nanti. Ronaldo masih belum menemukan jalan keluar dari Old Trafford. Arsenal, Chelsea, dan Newcastle United dilaporkan menolak kesempatan baru untuk merekrut Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Dilansir dari The Sun, penasihat Ronaldo sudah mendekati Arsenal, Chelsea, dan Newcastle menjelang bursa transfer Januari. Namun, kedua raksasa primer dan The Magpies menegaskan bahwa ketiganya tak tertarik meminang striker Man United tersebut. Laporan tersebut mengklaim bahwa The Blues memang sempat tertarik mendatangkan Ronaldo, tetapi kini ia sudah tak masuk radar mereka. Real Madrid dikabarkan tengah berencana untuk meminang bintang Tottenham asal Korea Selatan, Son Heung-min pada Januari atau musim panas 2023 mendatang. Sejumlah laporan mengklaim bahwa pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti merasa sangat terkesan dengan perkembangan yang ditunjukkan Son Heung-min di Premier League. Ancelotti pun diyakini ingin agar Real Madrid mendatangkan Son Heung-min, entah pada jendela transfer Januari atau musim panas 2023 mendatang. PSG siap perpanjang kontrak Sergio Ramos. Nasib Sergio Ramos di Paris Saint-Germain tengah menghangat dalam beberapa bulan terakhir. Itu tak lepas dari kontrak Sergio Ramos di Paris Saint-Germain yang bakal berakhir pada musim panas 2023. Direktur olahraga PSG, Luis Campos, dilaporkan telah mendapatkan lampu hijau untuk menawarkan kesepakatan baru untuk Ramos. Menurut laporan jurnalis Ekrem Konur, PSG bisa menawarinya kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan pada musim berikutnya. Artinya Ramos dapat bertahan di Parc des Princes hingga usianya menginjak 38 tahun. Arsenal disarankan rekrut Marcus Rashford. Mantan striker Arsenal, Kevin Campbell menilai tim asuhan Mikel Arteta masih butuh tambahan amunisi. Karena itu, dia mendesak mantan klubnya untuk merekrut Marcus Rashford dan Leandro Trossard. Rashford mulai menunjukkan performa bagus di Manchester United, di bawah asuhan Erik ten Hag pada musim ini. Campbell menilai Rashford sangat cocok untuk The Gunners. Pada serangan balik, dia bisa menghancurkan, kata Campbell kepada Football Insider. Dia mengalahkan Arsenal di Old Trafford pada awal musim ini dengan kecepatannya. AC Milan bidik Luis Alberto sebagai pengganti Brahim Diaz. Kebersamaan AC Milan dan Brahim Diaz dipastikan hanya akan bertahan sampai akhir musim 2022-2023. Sebagai penggantinya, Rossoneri berencana memboyong Luis Alberto dari Lazio. Laporan dari Gazzetta dello Sport menyebutkan, situasi Alberto di Lazio memang sedang tidak bagus. Kesempatan main Alberto semakin minim. Jadi ia hendak mencari klub baru yang bisa menjamin menit bermain lebih banyak, walaupun kontraknya masih ada sampai 2025 mendatang. Denzel Dumfries masuk radar transfer Chelsea.
Kebersamaan Denzel Dumfries dan Inter Milan berpotensi berakhir di tahun 2023. Chelsea dilaporkan tertarik untuk merekrut sang bek dari Giuseppe Meazza. Calciomercato mengklaim penampilan Dumfries ini diamati oleh Chelsea. The Blues tertarik untuk memboyongnya ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Chelsea saat ini membutuhkan bek kanan baru di tim mereka. Ini disebabkan Reece James belakangan mulai rentan cedera. Sementara Cesar Azpilicueta juga usianya semakin menua, dan performanya perlahan mulai menurun. Fans Juve kritik Di Maria, digaji mahal cuma buat liburan. Fans Juventus sepertinya sudah habis kesabaran dengan Angel Di Maria. Winger Argentina itu dikritik gabung klub cuma untuk mendapat gaji besar. Ada anggapan bahwa Di Maria cuma berlibur di Turin, sebelum tampil di Piala Dunia bersama timnas Argentina. Unggahan Di Maria terkait iklan timnas Argentina di akun Instagramnya, jadi sasaran amuk fans. Anda cuma ingin liburan di Turin dan mendapatkan 7 juta euro, hanya untuk bermain penuh 2 kali selama 3 bulan, ujar salah satu fans di kolom komentar unggahan Di Maria. Jurgen Klopp tak akan latih Liverpool musim depan. Setelah mempersembahkan trofi Liga Champions dan Liga Premier Inggris, Klopp memasuki musim terberatnya di Liverpool. Mantan manajer Tottenham Hotspur, tim Sherwood memprediksi Jurgen Klopp tak akan lagi menjadi manajer Liverpool sebelum musim berakhir. Sherwood yang pernah melatih Spurs dan Aston Villa, merasa Klopp akan segera memasuki akhir siklusnya di Anfield, dan menduga ia sudah tak akan menangani Liverpool musim depan. Chelsea serius ingin datangkan Victor Osimhen dari Napoli. The Blues dirumorkan mulai mengincar penyerang anyar, untuk jendela transfer musim panas 2023. Menurut laporan yang dilansir dari Football Italia, tim besutan Graham Potter tengah menaruh minat kepada pemain Napoli, Victor Osimhen. Seperti diketahui, penampilan Osimhen dengan Partenope memang sedang menemukan kata positif. Selain bisa bantu timnya menduduki puncak klasemen, dirinya juga mampu mengoleksi 5 gol dari 9 pertandingan. Kendati belum ada penawaran resmi, Chelsea tetap nampak memperlihatkan keseriusan untuk datangkan Osimhen. Manchester City dikabarkan tengah membidik seorang playmaker baru. Juara bertahan Premier League itu, kabarnya tertarik untuk bisa mendatangkan bintang Chelsea, Kai Havertz. Seperti dilansir dari Chelsea News, satu di antara peminat Kai Havertz datang dari Inggris. Man City dikabarkan tertarik merekrut sang pemain. Menurut laporan tersebut, Pep Guardiola sendiri yang menginginkan jasa Kai Havertz. Sang pemain dianggap cocok dengan skema yang ia rancang di Man City. Barcelona targetkan gelandang Ajax sebagai pengganti Busquets. Barcelona dilaporkan tertarik untuk mendatangkan salah satu gelandang tengah, pada jendela transfer musim dingin Januari mendatang. Salah satu nama yang santer diberitakan adalah Edson Alvarez. Terlebih hal itu demi mengantisipasi kepergian Sergio Busquets dari Camp Nou musim panas mendatang. Sebagaimana dikutip Sport, manajemen Barca tertarik dengan gelandang muda asal Meksiko, Edson Alvarez yang saat ini bermain untuk Ajax Amsterdam. Hasil Salzburg versus Chelsea, skor 1-2. Chelsea sukses memetik 3 angka saat bersua Salzburg, pertandingan berlangsung dengan cukup seru dan alot. Namun, Chelsea lebih dominan dalam penguasaan bola ketimbang Salzburg. Gol Salzburg dicetak oleh Junior Adamo. Sementara gol Chelsea dihasilkan Mateo Kovacic dan Kai Havertz. Dengan hasil ini, Chelsea menjadi pemuncak klasemen dengan koleksi 10 angka dari 5 laga. Sementara Salzburg berada di peringkat kedua dengan raihan 6 angka. Hasil Borussia Dortmund versus Manchester City, skor 0-0. Pertandingan berlangsung tak mudah bagi Manchester City. Sebab Borussia Dortmund tampil apik dan mencatatkan beberapa peluang apik. City juga sempat mendapat peluang mencetak gol dari penalti Riyad Mahrez, tapi peluang itu digagalkan Gregor Kobel. Laga pun berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil tersebut, Man City tetap berada di pucuk klasemen dengan raihan 11 angka dari 5 laga. Sementara itu Dortmund ada di peringkat kedua dengan koleksi 8 angka dari jumlah pertandingan yang sama. Hasil Dinamo Zagreb versus AC Milan, skor 0-4. Milan awalnya kesulitan di babak pertama, Zagreb berhasil mengimbangi permainan Rossoneri. Jadi dalam 45 menit pertama, Milan baru bisa mencetak gol lewat sundulan Matteo Gabbia di menit ke-39.
Gol demi gol Milan baru tercipta di babak kedua. Rafael Leao lebih dulu mencetak gol di menit ke-49, kemudian diikuti eksekusi penalti Olivier Giroud di menit ke-59, terakhir ditutup gol bunuh diri Robert Ljubičić di menit ke-69. Kemenangan ini membuat Milan melangkahi Salzburg di klasemen sementara. Hasil PSG versus Maccabi Haifa, skor 7-2. PSG mendominasi penuh jalannya pertandingan. Meski demikian, tuan rumah baru bisa membuka keunggulan pada menit ke-19, lewat tembakan trivela cantik yang dilesatkan Messi. Lionel Messi dan Kylian Mbappe masing-masing memborong 2 gol, sedangkan 3 gol lainnya lahir dari aksi Neymar, bunuh diri Sean Goldberg, dan Carlos Soler. Sementara itu, Maccabi mencetak 2 gol hiburan yang diborong Abdo Ulayesek. Berkat hasil ini, PSG memuncaki klasemen dengan poin 11, sekaligus berhak lolos ke 16 besar. Hasil Benfica versus Juventus, skor 4-3. Benfica mencoba langsung tampil agresif sejak awal laga. Hasilnya, Antonio Silva sukses membuka keunggulan tuan rumah pada menit ke-17, lewat sundulan meneruskan assist Enzo Fernandez. Gol-gol Benfica diciptakan oleh Antonio Silva, Joao Mario, dan 2 persembahan Rafa Silva. Sementara itu, Juventus memberi perlawanan lewat gol Moiskin, Arkadiusz Milik, dan Weston McKennie. Berkat hasil ini, Benfica kini menempati peringkat 2 klasemen dengan poin 11, dan berhak lolos ke 16 besar. Hasil RB Leipzig versus Real Madrid, skor 3-2. Madrid sudah tertinggal cepat di menit ke-12, melalui sundulan Joško Gvardiol dalam situasi tendangan sudut. Situasi tersebut juga menyebabkan gol kedua Leipzig di menit ke-18, melalui Christopher Nkunku. Madrid sendiri baru bisa mencetak gol di menit ke-44, melalui Vinicius Junior. Bukannya mengejar ketertinggalan, Madrid justru semakin tertinggal. Timo Werner sukses menggetarkan jala gawang Madrid di menit ke-83. Madrid lagi-lagi baru bisa membalas di ujung pertandingan, melalui eksekusi penalti Rodrigo.